Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya dari Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam kelas 2B. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Irfani SEMAG, dosen mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang teori produksi dalam ekonomi Islam. Karena teori produksi dalam ekonomi Islam itu meliputi tentang pengertian teori produksi, tujuan dari produksi, faktor-faktor produksi, pola-pola produksi, dan etika produksi adalah untuk menciptakan manfaat dan bukan menciptakan materi. Maksud dari pengertian yang saya jelaskan tadi, bahwa manusia itu mengelola materi itu untuk mencukupi ke berbagai kebutuhannya, sehingga materi itu mempunyai kemanfaatan. Tujuan produksi itu dalam konsep ekonomi konvensional, produksi dimaksudkan untuk tujuan dari ekonomi konvensional itu untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, dan berbeda dengan tujuan produksi dalam ekonomi konvensional. Tujuan dalam Islam itu memberikan maslahah yang maksimum bagi konsumen. Selain itu, dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan maslahah dan juga memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai dan tujuan hukum Islam. Dalam konsep maslahah dirumuskan dengan keuntungan ditambah dengan berkah. Keuntungan bagi seorang produsen biasanya adalah laba atau keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi oleh faktor-faktor produksi. Sedangkan berkah terwujud dari segala hal yang memberikan kebaikan dan manfaat bagi produsen sendiri dan manusia keseluruhannya. Berkah merupakan komponen penting dalam maslahah. Oleh karena itu, bagaimanapun dan seperti apapun pengklasifikasinya, berkah harus dimasukkan dalam input produksi, sebab berkah mempunyai andil nyata dalam bentuk output. Yang dimaksudkan dalam input produksi meliputi bahan baku yang digunakan untuk proses produksi harus memiliki kebaikan dan manfaat yang baik. Manfaat dan baik di masa sekarang dan masa depan. Penggunaan bahan baku yang ilegal, baik itu hasil ilegal dan logging, maupun penggunaan bahan baku yang tanpa batas dalam penggunaannya dalam jangka waktu pendek mungkin akan memiliki nilai manfaat yang baik, tetapi dalam jangka waktu panjang akan menimbulkan masalah. Sebagai contohnya, yaitu penggunaan bahan baku ilegal dalam jangka panjang akan menimbulkan berbagai bencana dan akan memberikan mudarat kepada para penerus dan generasi selanjutnya. Dan selanjutnya itu faktor-faktor dari produksi. Dalam pandangan Bakir Sad, ilmu ekonomi dibagi menjadi dua bagian, yaitu ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam yaitu terletak pada filosofi ekonomi, bukan hanya pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan pemikiran dengan nilai-nilai Islam dan batas-batas syariah. Sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat analisa ekonomi yang dapat digunakan. Dengan kata lain, faktor produksi ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional tidak berbeda.
yang secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah faktor produksi tenaga kerja, dan yang kedua itu faktor produksi bahan baku dan bahan penolong, dan yang ketiga adalah faktor produksi modal. Dalam memproduksi sesuatu barang atau jasa, kita harus memerlukan tenaga kerja. Memproduksi tidak mempunyai tenaga kerja, produksi tidak akan berjalan. Dan yang kedua itu faktor produksi bahan baku dan bahan penolong. Di sini bahan baku adalah bahan untuk membuat suatu barang yang bisa kita ambil manfaatnya. Di sini bahan baku dan bahan penolong. Bahan penolong itu adalah bahan untuk menggantikan jika bahan baku itu habis atau terjadi kelangkaan, kita bisa menyiapkan bahan penolong, yaitu bahan pengganti ya. Dan yang ketiga itu adalah faktor modal. Dalam produksi itu kita harus mempunyai modal. Jika tidak mempunyai modal, produksi kita akan berhenti dan tidak akan berjalan. Dan dalam memproduksi kita harus mempunyai 3 faktor tersebut. Di antara ketiga faktor produksi, faktor produksi modal yang memerlukan perhatian khusus karena dalam ekonomi konvensional berlaku sistem bunga. Pengenaan bunga terhadap modal ternyata membawa dampak yang luas bagi tingkat efisien produksi. Abdul Manan mengeluarkan modal dari faktor produksi. Perbedaan ini timbul karena salah satu antara dua persoalan, yaitu ketidakjelasan antara faktor-faktor yang terakhir dan faktor-faktor antara apakah kita menganggap modal sebagai buruh yang diakumulasi. Perbedaan ini semakin tajam karena kegagalan dalam memadukan larangan bunga atau riba dalam Islam dengan peran yang dimainkan oleh modal dalam produksi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kepada Tri Ramadhani, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu saudari Ilham. Saya akan menjelaskan bagaimana itu pola produksi. Kita ketahui bahwa pola produksi merupakan sebagian distribusi jumlah produksi tahunan ke dalam periode yang lebih pendek dari 1 tahun. Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan atau altruistic consideration, itulah menurut Muhammad Abdul Manan, pertimbangan perilaku produksi tidak semata-mata didasarkan pada permintaan pasar atau given demand condition. Kurva permintaan pasar tidak dapat memberikan data sebagai landasan bagi suatu perusahaan dalam mengambil keputusan tentang kuantitas produksi. Sebaliknya, dalam sistem konvensional, perusahaan penarikan kebebasan untuk berproduksi namun cenderung terkonsentrasi pada output yang menjadi permintaan pasar sehingga dapat menjadikan kebutuhan real masyarakat terabaikan. Sedangkan dari sudut pandang fungsional, produksi atau proses pabrikasi merupakan suatu aktivitas fungsional yang dilakukan oleh setiap perusahaan untuk menciptakan suatu barang atau jasa sehingga dapat mencapai nilai tambah atau value added. Dari fungsinya demikian, produksi meliputi 7 aktivitas, yaitu yang pertama, apa yang diproduksi. Terdapat 2 pertimbangan yang mendasari pilihan jenis ini. Yang pertama, macam suatu produksi yang akan diproduksi, adanya kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat, seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.
dan ada manfaat positif bagi perusahaan dan masyarakat, seperti harus memenuhinya kebutuhan etis dan ekonomi. Yang kedua, berapa kuantitas yang diproduksi? Kuantitas yang diproduksi bergantung pada motif dan risiko. Seperti yang ada di jumlah produksi yang mempengaruhi dua faktor, seperti faktor inter dan faktor ekster. Faktor inter meliputi sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan, seperti faktor modal, faktor sumber daya manusia, dan faktor sumber daya lainnya. Adapun faktor ekster meliputi adanya jumlah kebutuhan masyarakat, kebutuhan ekonomi, market share yang dimasuki dan dikuasai, atau perbatasan hukum dan regulasi. Yang ketiga, kapan produksi dilakukan? Produksi dilakukan sesuai dengan penetapan waktu yang akan diproduksi, seperti apakah akan mengatasi kebutuhan eksternal atau kita harus menunggu tingkat kesiapan perusahaan tersebut. Yang keempat, mengapa suatu produk diproduksi? Ada 3 alasan mengapa suatu produk itu yang harus diproduksi. Alasan pertama, adanya ekonomi dalam suatu produktivitas. Yang kedua, adanya alasan kemanusiaan. Dan yang ketiga, adanya alasan politik. Yang kelima, di mana produksi itu dilakukan? Kita dapat melihatnya sendiri bagaimana kita mencapai suatu kemudahan untuk memperoleh supplier bahan dan alat-alat yang akan digunakan dalam sistem produksi. Yang kedua itu kita dapat mencari kemurahan atau murahnya sumber-sumber ekonomi. Mencari akses pasar yang sangat efektif dan efisien, dan biaya-biaya lainnya yang efisien. Yang keenam, bagaimana proses produksi dilakukan? Ada 3 cara yang biasanya dilakukan dalam suatu proses produksi. Yang pertama, ada input, yang kedua ada output, yang ketiga ada outcome. Ketujuh, siapa yang memproduksinya? Kita dapat melihat sendiri, seperti negara juga bisa memproduksi, atau kelompok masyarakat, atau individu seperti kita sendiri. Nah, dengan penjelasan saya tadi, demikian masalah barang yang akan diproduksikan. Kita juga mengetahui berapa jumlahnya, bagaimana memproduksinya, untuk siapa produksi tersebut, dan yang merupakan pertanyaan umum dari teori produksi tentu saja merujuk pada motivasi-motivasi Islam dalam produksi. Sekian dari penyampai saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nur Anissa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Saudari Tri Rahmadani. Presentasi yang akan saya jelaskan yaitu etika produksi. Ada 2 jenis manusia dalam etika produksi, yaitu sebagai berikut. Pertama, Homo Islamicus. Ialah manusia sebagai khalifah di muka bumi yang berperan haruslah memperlakukan dasar hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan segala sumber yang ada di muka bumi, di atas dan di bawahnya, untuk kebaikan dirinya, serta terutama demi kebaikan masyarakat. Di dalam kegiatan produksi, manusia akan mendasarkan seluruh kegiatan produksinya dengan ajaran-ajaran Islam, mulai dari tahap awal, proses produksi, hingga tahap akhir. Tujuan dari barang dan jasa yang diproduksi pun jelas, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia. Tidak hanya sekedar mencari keuntungan pribadi saja dengan menghalalkan segala cara. Manusia tersebut menyadari bahwa akan dipertanggungjawabkan semua aktivitasnya di akhirat nanti. Seperti hanya bahan baku tidak menggunakan bahan-bahan yang diharamkan oleh agama Islam, serta dalam pengelolaan organisasinya berdasarkan konsep Islam,
seperti mudharabah, musyarakah, atau perusahaan tersebut dijalankan sendiri. Yang kedua, Homo economicus adalah jenis manusia yang rasional, melakukan segala daya upaya dan kesempatan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Kekayaan dan kesejahteraan dirinya adalah prioritas utama, baru orang lain setelahnya. Jenis manusia ini menghalalkan segala cara dalam kegiatan produksinya, karena tujuan dari kegiatan produksinya bukan kemaslahatan umat manusia, tetapi semata-matanya untuk mencari keuntungan pribadi. Maka eksploitasi atas sumber daya alam di muka bumi akan dilakukan berdasarkan atas dorongan nafsunya, yaitu keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga dampak dari kegiatan produksi hanya akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Padahal dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala telah melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 60. Artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripada 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Selanjutnya, firman-Nya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56, yang sebagaimana artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya, etika sebagai praktis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi, kita berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Secara filosofi, etika memiliki arti yang luas. Sebagai pengkajian moralitas, terdapat 3 bidang dengan fungsi dan perwujudannya, yaitu etika deskriptif. Dalam konteks ini, secara normatif menjelaskan pengalaman moral secara deskriptif, berusaha untuk mengetahui motivasi, kemauan, dan tujuan sesuatu tindakan dalam tingkah laku manusia. Kedua, etika normatif, yang berusaha menjelaskan mengapa manusia bertindak seperti yang mereka lakukan, dan apakah prinsip-prinsip dari kehidupan manusia. Ketiga, metaetika, yang berusaha untuk memberikan arti istilah dan bahasa yang dipakai dalam pembicaraan etika, serta cara berpikir yang dipakai untuk membenarkan pernyataan-pernyataan etika. Metaetika mempertanyakan makna yang dikandung oleh istilah-istilah kesusilaan yang dipakai untuk membuat tanggapan-tanggapan kesusilaan. Lalu, apa yang mendasari para pengambil keputusan yang berperan untuk pengambilan keputusan yang tak pantas dalam bekerja? Para manajer menunjuk pada tingkah laku dari atasan-atasan mereka dan sifat alami kebijakan organisasi mengenai pelanggaran etika atau moral. Karenanya, kita berasumsi bahwa satu organisasi etis merasa terikat dan dapat mendirikan beberapa struktur yang memeriksa prosedur untuk mendorong organisasi ke arah etika dan moral bisnis. Organisasi memiliki kode-kode sebagai alat etika perusahaan secara umum. Tetapi, timbul pertanyaan, dapatkah suatu organisasi mendorong tingkah laku etis pada pihak manajerial pembuat keputusan? Jika kita berbicara tentang nilai dan akhlak dalam ekonomi dan muamalah Islam, maka tampak secara jelas di hadapan kita 4 nilai utama, yaitu robaniyah atau ketuhanan, kedua akhlak, ketiga kemanusiaan, dan keempat pertengahan. Nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan atau keunikan yang utama bagi ekonomi Islam. Bahkan dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh yang tampak jelas pada segala sesuatu
yang berlandaskan ajaran Islam. Makna dan nilai-nilai pokok yang 4 ini memiliki cabang, buah, dan dampak bagi seluruh segi ekonomi dan muamalah. Islamiyah di bidang harta berupa produksi, konsumsi, sirkulasi, dan distribusi. Rafiq Issa Bikun dalam bukunya yang berjudul Islamic Business Ethics menjelaskan paling tidak ada sejumlah parameter kunci sistem etika Islam yang dapat dirangkum sebagai berikut. A. Berbagai tindakan ataupun keputusan disebut etis bergabung pada niat individu yang melakukannya. Allah Maha Kuasa mengetahui apapun niat kita sepenuhnya secara sempurna. B. Niat baik yang diikuti tindakan yang baik akan dihitung sebagai ibadah. Niat yang halal tidak dapat mengubah tindakan yang haram menjadi halal. C. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apapun keinginannya, namun tidak dalam hal tanggung jawab keadilan. D. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi individu kebebasan sepenuhnya dari hal apapun atau siapapun kecuali Allah. E. Keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas ataupun minoritas secara langsung bersifat etis dalam dirinya. Etis bukanlah permainan mengenai jumlah. F. Islam mempergunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sebagai sistem yang tertutup dan berorientasi diri sendiri. Egoisme tidak mendapat tempat dalam ajaran Islam. G. Keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan secara bersama-sama antara Al-Quran dan alam semesta. H. Tidak seperti sistem etika yang diyakini banyak agama lain. Islam mendorong umat manusia untuk melaksanakan tazkiyah melalui partisipasi aktif dalam kehidupan ini. Dengan berperilaku secara etis di tengah godaan ujian dunia, kaum muslim harus mampu membuktikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang etika produksi. Kami dari kelompok 8 menjelaskan teori produksi dalam ekonomi Islam, mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Memohon izin kepada dosen pengampu Ahmad Irfani SE MAG untuk mengundurkan diri. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.